Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Fitri Indasari. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat tampak dan potongan menggunakan AutoCAD 2010. Bye. Jadi yang pertama kita lakukan itu yaitu mengcopy denah yang ada untuk dibuatkan tampak. Oke, untuk yang pertama itu XLV untuk membuat garis vertikal yang tidak terhingga. Kita letakkan pada sudut-sudut kolom, dan kusen ya, untuk kusen itu berfungsi agar kita mengetahui bahwa itu adalah batasan-batasan kusen. Oke, ini adalah proyeksinya. Selanjutnya kita akan membuat garis untuk batasan lantai. Ini kita hapus untuk bagian garis yang tidak diperlukan dengan cara TR, spasi, kemudian pilih garis yang akan dianu, kemudian spasi kembali. Nih, oke, sudah. Ini kemudian di object setinggi bangunan yaitu 350 cm. Oke, kemudian kita hapus juga TR, spasi, pilih garis. Kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan. Langkah selanjutnya itu kita membuat jendela. Tentukan dulu lebar jendela yaitu 50 cm. Kemudian kita membuat jendela dengan tinggi yaitu 120 cm dengan lebar kusen yaitu 5 cm. Ini, dan kemudian lebar jendelanya itu 50 cm. Ini kita mirror untuk kusennya agar mempermudah. Kemudian ini mirror kusennya juga dan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini sudah jadi untuk kusennya. Kemudian kita akan membuat jendelanya. Kita mirror saja. Kemudian hapus garis yang tidak diperlukan. Oke, ini jendelanya sudah jadi. Kemudian kita akan membuat garis arsiran kaca. Untuk menandakan bahwa ini adalah kaca. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita copy dan kita letakkan di sesuai dengan gambar, sesuai dengan denah penempatan kusennya. Nah, karena di sini kita memerlukan garis bantu untuk mengukur tingginya, maka kita akan menggunakan garis bantu. Oke, tinggi dari lantai ke jendela itu 1 meter. Oke, kemudian ini kita copy, kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan atau garis bantunya tadi. Oke, kemudian kita akan membuat bagian pintunya lagi. Ini tinggi pintu yaitu 210 untuk standar tinggi pintu. Dengan lebar kusen 5 cm ya. Kemudian kita mengukur untuk lebar pintunya yaitu 80 cm. Oke, maka sini kita buatkan 80 cm. Ini cukup kita mirror. Ini di object ya lah. Object itu lebar kusen 5. Ya, jadi ini untuk tampak depannya akan kita buatkan atap. Kita menggunakan atap pelana, maka
kita harus mencari ketinggian atapnya melalui samping bangunan. Itu ketinggian atapnya kita cari. Ini kemiringan atapnya yaitu 30 derajat. Kemudian kita mirror. Oke, kemudian hapus untuk garis yang tidak diperlukan. Ini memperpanjang untuk offset atapnya. Oke, ini kan kelebihan 103, makanya kita buatkan garis untuk offsetnya itu 1 meter atau 100 cm. Ini kita hapus untuk garis yang tidak diperlukan. Ini kita ukur untuk mengetahui ketinggian atapnya. Oke, ini kan kita buat melalui lebar bangunan tadi. Oke, ini akan kita copy, kita letakkan di bagian atas bangunan ini. Untuk offsetnya kita pakai garis bantu. Nah, ini sudah bagian atapnya, dan kemudian kita telah menghapus bagian yang tidak diperlukan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampak ini karena tinggi jendelanya tidak sesuai, maka akan kita sesuaikan dengan ketinggian pintu. Oke, ini kita buat untuk tampak berikutnya. Ini untuk membuat tampaknya kita akan hapus bagi garis-garis yang tidak diperlukan. Ini cara pembuatannya sama dengan tampak yang sebelumnya. Hanya saja ini terdapat perbedaan atap karena ini sudah masuk ke tampak samping, jadi atapnya berbeda dengan tampak yang depan. Ini ketinggian lantai dengan jendelanya itu 90 cm. Ini kita menggunakan garis bantu untuk agar jendelanya itu pas. Oke, selanjutnya kita akan membuat potongan. Ini potongan
kita berikan garis lagi. Oke, kita gambar garis lantainya untuk membatasi. Ini kita buatkan pondasinya. Itu yang pertama, ada slope-nya dulu. Itu ukurannya 20 kali 30. Ini kita menggunakan pondasi batu kali. Ini kita buatkan kotak ukuran 85 kali 80. Kemudian ini kita ubah, kita perkecil ukurannya 27,5, sehingga nanti garis di atasnya itu akan berukuran 30 cm. Kita ukur dulu 30, oke. Kemudian akan kita buatkan garis untuk batu kosong dan pasir uruknya. Ini untuk batu kosong itu 105 dikali 15. Oke, kita sambung dengan garis untuk pasir uruknya itu 10. Kita copy, cari tengahnya, akan kita pindahkan ke pondasi tadi, kemudian akan kita copy dan pindahkan ke bagian slope. Oke, setelah jadi, oke, ini kemudian kita pindahkan ke dinding-dinding yang terpotong dengan pondasinya. Kita berikan garis bantu karena tidak terdapat tengahnya tadi. Bila kita pindahkan, ini kita pindah untuk tidak mengganggu. Kemudian ini kita upgrade sesuai dengan ukuran-ukuran yang diperlukan. Oke, ini untuk lantainya tuh ukurannya 1 cm. Kemudian ini untuk tehelnya 7 cm. Dan untuk coran lantai itu 15 cm. Dan untuk pasir untuk spesinya itu 10 cm. Dan untuk tanah uruknya 20 cm. Ini kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, karena tadi menghalang untuk pondasinya. Kita berikan garis untuk membatasi. Nah, untuk jika keluar maka garisnya tidak akan langsung tersambung. Oke, kemudian kan kita tambahkan arsiran solid untuk kolom. Maksud saya untuk slope-nya. Oke, kemudian kita tambahkan arsiran untuk bata untuk pondasinya. Oke, ini tambahkan arsiran untuk pasir uruknya. Oke, ukurannya kita sesuaikan karena biasanya setiap laptop atau AutoCAD, aplikasi AutoCAD-nya itu berbeda-beda untuk ukurannya, jadi bisa disesuaikan.
Ini untuk batu kosongnya kita dapat menggunakan elips dan kita sesuaikan dengan ukurannya. Ini akan kita gambarkan tanah, arsiran tanahnya. Ini menggunakan earth ya, sesuaikan dengan skalanya, dan angle-nya itu 45 derajat. Oke, ini kita hapus garis bantunya. Oke. Ini untuk arsiran batanya atau dindingnya yang terpotong, gunakan ANS 032 C32. Ini kemudian kita buat untuk rimbalnya itu 20 kali 15. Salah ya, 15 kali 20. Ini kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan atau yang mengganggu. Ini kita arsir menggunakan solid. Ini untuk penggambaran rangkanya kita sesuaikan dulu dengan tinggi pada tampak sampingnya. Ini ketinggiannya yaitu 218. Ini kita garis pada bagian tengahnya dulu, kemudian kita offset selebar 4. Oke, ini tinggal kita copy. Ini terdapat 3 bagiannya. Untuk bagian dinding paling samping sama dengan dinding di tengah. Oke, ini menggunakan rangka baja. Ini kita offset untuk atapnya tadi itu 1 meter. Ini kemudian kita obtrat dengan jarak 38 cm ya, dari gordin dari rank yang satu ke rank yang satunya. Kemudian karena rank itu jika dari potongan lihat paling samping, maka akan kita hapus garis-garis yang agar terlihat dia di depan. Oke, kita tambahkan pintu. Karena pintu di potongan pintunya terlihat, maka akan kita gambarkan. Kita copy. Oke. Terakhir kita buatkan ukuran elevasinya.
Ini elevasinya kita menggunakan pondasi, sloof, dan rim bulk sama ujung atap. Ini kita dapat kita ukur ya. Oke. Untuk teksnya itu cukup tekan T, spasi atau enter. Ini kita sesuaikan dengan besaran ukuran angkanya. Oke. Mari kita copy untuk teks di atasnya. Oke, potongan yang satu sudah jadi. Kemudian kita akan lanjut pada potongan berikutnya atau potongan BB. Oke, kita putar atau kita rotasi. Ini oke, kita garis dulu. Oke, kemudian kita garis untuk lantai atau atasnya. Kita offset sesuai dengan ketinggian bangunan, yaitu 3,5 meter. Dan kita hapus untuk garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, setelah jadi kita cukup mengcopy pondasi yang telah ada. Yes info, jika sesuatu yang sudah kita buat kemudian sama, kita cukup mengkopinya saja untuk memperhemat waktu. Oke, tinggal kita pindahkan. Oke, cukup kita copy ke potongan-potongan pondasi yang lain. Ini banyak garis yang tidak tercopy tadi ya.
Kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan tadi, karena garis-garis ini akan mengganggu atau memperlambat, ketika kita mengarsir nanti. Ini kita garis untuk bagian tanahnya. Ini karena ini bagian teras, elevasinya turun, jadi di potongan juga kita harus turunkan. Ini saya pisah dulu garisnya, kemudian saya blok dan akan saya turunkan atau saya pindahkan itu sebanyak 5 cm. Kemudian kita tinggal mengarsir slope bearing bulknya, kita pindahkan juga. Kita hapus garis-garis yang melewati. Karena garis ini tidak sama, maka perlu kita samakan. Karena ukuran dari bearing bulk ini otomatis sudah benar, karena kita mengcopy dari potongan yang satu tadi. Ini tinggal kita tambahkan arsirannya, heads-nya. Kita harus tetap memperhatikan skalanya dan angle-nya atau kemiringannya. Ini kita mengcopy pintunya karena terlihat oleh potongan. Kita salah taruhnya teman-teman, jadi kita harus pindahkan. Jika kita mengcopy pintu, kita juga harus memperhatikan arah-arah bukaannya.
ini tinggal kita buatkan atapnya dengan kemiringan 30 derajat tadi ya teman-teman. Oke, kita offside dulu banyak. Oke. Kita hapus untuk garis yang tidak diperlukan atau yang melebihi. Ini akan kita buat tiang utamanya. Oke, ini adalah tiang raya. Cukup kita mirror ya teman-teman. Oke. Kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini untuk ranknya menggunakan ukuran ini cukup kita copy. Dan perhatikan jarak, karena yang tadi itu ranknya jarak 38 cm, maka di sini juga kita harus 38 cm. Ini dari ujung sampai ujung ini berukuran 38 cm. Ini kita blok semua untuk kita mirror di atap sebelahnya.
Oke, kita cari tengahnya, kita tarik ke bawah dan garis luruskan. Oke. Kita obter aja, terus kita ubah menjadi garis putus-putus. Ini harus kita lebarkan sedikit. Ini untuk display-nya. Ini kita hapus garis-garis yang melebihi. Oke. Ini kita pindahkan setelah kita mirror tadi. Kemudian kita hapus garis yang melebihi tadi. Ini garisnya harus dilebihkan sedikit. Oke. Kemudian kita akan menggambarkan untuk knock-nya. Ini kita circle ke bulatannya. Dan kita obter banyak 1 cm. Ini kita hapus garis-garis yang melebihi. Oke, ini kita teruskan. Oke, ini sudah jadi potongan yang satunya. Oke, kemudian kita berikan nama untuk gambar. Ini kita dapat mengcopy nama gambar di denah. Oke, setelah ini kita cukup mengganti tulisannya. Oke, klik 2 kali dan kita blok dan kita ganti. Ini bentuk potongan BB-nya.
Oke teman-teman, sudah jadi. Sekian, assalamualaikum.